Saat ini saya berada di Kota Sorong, Papua Barat. Dan di video ini saya dan teman-teman dari Papua Spero akan kembali melakukan perburuan ikan, melihat indahnya Pulau Matan, menyaksikan nelayan yang sedang berburu rombongan ikan. Rombongan ikan itu banyak sekali. Terdampar di pulau tak berpenghuni dan terpaksa mendorong perahu karena air yang lumayan dangkal, dan memasak hasil tangkapan saat superfishing malam. Bagaimana keseruannya? Saksikan terus sampai habis teman-teman. Oke teman-teman, kita ada di Katapok, Sorong, Papua Barat. Nanti mau turun di bawah dermaga sini. Oke, lama nggak turun nih, lama nggak konten ini. Baru bangun juga. Kita masih nunggu teman dari kapal sebelah. Hari ini saya mencoba trip di bawah dermaga Katapok. Ya, barangkali ada rezeki buat kita jadikan tambahan lauk di kapal. Sebelum kita lanjut, bagi kawan-kawan semua yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, share, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut berburu. Kondisi air di sini cukup keruh dan jarak pandang mungkin hanya sekitar 4-5 meter. Baru saja saya memasang karet, saya sudah disambut dengan 2 ekor ikan black bass. Langsung saja saya bidik dan kena. Tarikannya lumayan kuat dan saya sedikit khawatir kalau ikannya terus menarik dan membuat tali saf saya tergesek di tender dermaga yang bisa menyebabkan tali saya putus. Ukuran ikan ini sudah lumayan dan cukup untuk tambahan lauk kita untuk beberapa hari ke depan. Namun saya masih penasaran, mungkin masih ada ikan black bass lainnya yang ada di bawah dermaga ini. Saya kembali menyelam, akan tetapi airnya mulai keruh dan membuat saya sedikit kurang nyaman. Saya terus menyelam sampai ke dasar
dan mulai mengeluarkan suara untuk memancing ikan mendekat. Karena tidak ada pergerakan, saya kembali ke permukaan. Di tengah perjalanan, saya melihat di tiang dermaga ada 2 ekor lobster. Karena airnya semakin keruh, ini akan menjadi tangkapan terakhir kita hari ini. Di spot ini sebenarnya ikannya sangat melimpah, namun visibility airnya sedikit membuat saya kurang nyaman ketika menyelam. Apalagi sekitar 200 meter dari dermaga ini ada muara. Karena kalau kita menyelam dalam keadaan kurang rileks, itu akan membuat detak jantung kita meningkat, sehingga sulit untuk kita menahan nafas lebih lama, dan juga bisa berisiko terkena blackout, yang tentu saja sangat berbahaya. Walaupun hanya mendapatkan 1 ekor ikan dan 1 ekor lobster, tetap kita syukuri. Keselamatan kita jauh lebih penting. Keesokan harinya, saya dan teman-teman Spero berencana akan trip di Pulau Senapan. Namun karena ombak yang lumayan besar dan menyulitkan perjalanan, jadi kami memutuskan untuk beristirahat sementara di pulau kecil ini. Terpaksa berteduh di sini dulu. Ombaknya mengerikan. Spero. Air hangat kah? Gas. Trip hampir gagal kah? Di sini kami berdiskusi apakah akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Senapan atau kembali ke Pulau Matan. Oke. Kita mau istirahat di sini dulu, teman-teman.
Dan akhirnya setelah berdiskusi kami memutuskan tidak melanjutkan perjalanan dan kami akan kembali ke Pulau Matan. Rencananya di Pulau Matan kami akan superfishing malam. Setelah superfishing malam, kami lanjut bakar-bakar ikan untuk dijadikan menu makan malam. Nomor berapa? 28. Tulen turun tuh gampang. Bulan ini masih berapa belas hari lagi tuh. Dia minta tolong sekali. Oke teman-teman, ini menu makan malam kita. Ada ikan kulit pasir kita bakar tadi. Pagi harinya kami disambut dengan cuaca yang cukup cerah dan laut yang begitu tenang. Dan ini membuat kami sangat bersemangat untuk berburu hari ini. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit dari Pulau Matan, kami akhirnya sampai di spot dan kami langsung bersiap untuk superfishing. Belum juga mengambil nafas, saya sudah disambut dengan ikan tenggiri. Namun tembakan saya tidak mengenai sasaran. Setelah beberapa kali melakukan pemanasan, saya mencoba menyelam di tempat yang sedikit lebih dalam. Sambil mengeluarkan suara, saya menunggu ikan target yang lewat, yang mungkin penasaran dengan suara yang saya keluarkan. Sepertinya di tempat ini tidak ada ikan target yang lewat, jadi saya memutuskan untuk naik ke permukaan. Karena pasokan udara saya juga sudah mulai menipis. Saya coba bergeser dari tempat saya menyelam tadi. Dan benar saja, saya melihat ada beberapa ekor ikan sweet lips atau ikan kaneke. Tanpa menyia-nyiakan waktu, saya langsung melepaskan tembakan dan tepat mengenai sasaran. Saya mencoba menyelam di balik karang tempat ikan sweet lips tadi, dan saya kembali melihat di bawah karang ada ikan sweet lips. Namun saya sedikit terlambat ketika melepaskan tembakan sehingga ikannya berhasil kabur. Di sini saya melihat ada beberapa ekor ikan kakap timun. Saya langsung melepaskan tembakan dan lagi-lagi tembakan saya meleset. Saya langsung memutuskan kembali ke perahu untuk mengikat tali wishbone saya yang terlepas. Dan kebetulan teman-teman Spero juga sudah kembali untuk pindah ke spot selanjutnya.
Sekarang kami sudah tiba di spot yang berbeda. Baru saja saya mau menyelam ke dasar, tiba-tiba saya dikagetkan dengan kemunculan ikan hiu yang seperti mau menabrak saya. Di sini saya kembali melihat beberapa ekor ikan kakap timun, dan saya membidik ikan yang ukurannya paling besar. Dan alhamdulillah kena. Namun sepertinya shaft saya tersangkut. Mau tidak mau saya harus kembali menyelam lagi, teman-teman. Woi, babon. Sekarang saya sudah sampai di titik kumpul bersama teman-teman Papua Spero. Di hari ketiga ini, kami akan kembali trip di sekitar Pulau Matan dan Arar. Dengan cuaca yang sedikit mendung namun air lautnya terlihat sangat tenang, membuat kami cukup bersemangat. Semoga saja hasilnya akan lebih baik daripada kemarin. Sebelum berangkat, kami menyiapkan perlengkapan yang akan kami bawa. Sekarang kita sudah sampai di sekitar Pulau Matan. Dan tampaknya air lautnya cukup tenang dan jernih, teman-teman. Akhirnya kami sudah sampai di spot yang dituju.
Awal penyelaman, saya turun di kedalaman sekitar 4 meter dan melihat ada 2 ekor ikan sweet lips. Saya mencoba mendapatkan double fish, tapi ternyata tembakan saya meleset. Saya melihat ada beberapa lobster di balik batu. Saya langsung turun ke dasar sambil melepas 2 pasang karet saya dan hanya menyisakan 2 pasang karet. Awalnya saya ingin menembak lobster ini, namun saya melihat ada 1 lobster yang tidak bereaksi sama sekali. Jadi saya mencoba menangkap menggunakan tangan kosong. Dan ternyata lobsternya cukup jinak. Pero Adi juga mencoba turun ke dasar untuk menangkap lobsternya. Setelah mengecek lubang batu, Spero Adi langsung naik ke permukaan. Sepertinya lobsternya sudah masuk cukup dalam ke lubang batu. Tidak kelihatan lagi. Ada bang. Ayo panas bang. Saya melepas beberapa pasang karet spare gun saya, kemudian memindahkan tali pengait ke sirip paling depan untuk mengurangi resiko shaft tersangkut di dalam lubang karang. Dan setelah itu saya pun kembali ke dasar untuk menangkap lobsternya. Saya mencoba mengintip ke lubang karang untuk melihat di mana lobsternya berada. Setelah itu saya pun langsung memposisikan spray gun saya dan melepaskan tembakan. Alhamdulillah tepat mengenai sasaran. Saya kembali ke dasar untuk mencari target selanjutnya. Tidak butuh waktu lama, ikan tenggiri berukuran kecil lewat, dan saya langsung melepaskan tembakan. Namun sayang, tembakan saya meleset. Dari atas permukaan, saya melihat ada ikan batfish, atau biasa disebut dengan ikan kipas. Saya mendekat dengan perlahan agar ikannya tidak kaget. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, saya langsung shoot dan kena. Masih di tempat yang sama, saya kembali ke dasar untuk mencari target selanjutnya. Dan tiba-tiba muncul ikan sweet lips dari dalam batu karang tepat di depan saya. Dan saya pun tidak sempat membidiknya karena jaraknya yang terlalu dekat. Saya pun mencoba mencari target yang lain, dan tidak lama kemudian muncul beberapa ekor ikan baronang. Saya langsung shoot dan kena.
Dari atas permukaan saya melihat ada sesuatu yang tampak samar-samar bergerak. Dan setelah saya dekati ternyata itu adalah gurita. Tanpa pikir panjang saya langsung shoot. Hewan ini sangat hebat dalam berkamuflase. Jika kita kurang teliti, pasti akan mengira ini adalah batu karang. Di depan saya ada Spero Adi yang berhasil mendapatkan ikan kerapu. Saya mencoba mengecek lubang yang ada di bawah karang. Ternyata ada 1 ekor lobster. Saya mencoba menangkap menggunakan tangan kosong, tapi gagal teman-teman. Saya melihat ada ikan kerapu yang lagi bersembunyi di dalam karang. Dari atas permukaan ikannya kelihatannya lumayan besar. Tapi setelah saya shoot ternyata ikannya masih kecil teman-teman. Lihat kerapu tikus macam besar kan ternyata. Sana ada Dia dapat. rombongan ikan itu banyak sekali. Tapi tidak tahu ikan apa itu. Ini bapak ada mancing. Karena sinus kambuh, kita istirahat dulu. Kening sakit ini kalau nyelam. Teman-teman masih lanjut di sana itu.